Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Antika dengan NIM 2008304075 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Tafsir Kontemporer yang diampu oleh Bapak Muhammad Maimun, MA, MSI. Langsung saja ke pembahasan. Biografi Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi lahir pada tahun 1940 di kota Fez, Maroko, di sebuah lingkungan haram sekitar 5.000 km sebelah barat Mekah dan 1.000 km di sebelah selatan Maghrib Al-Aqsa atau populer dengan nama Maroko. Maroko merupakan salah satu negara teokrasi di kawasan Arab yang masih kental tradisi patriarki. Poligami, harem, hijab adalah bagian tradisi melanggengkan budaya patriarki di kawasan Arab termasuk Maroko. Ia lahir, tinggal, dan dibesarkan dalam sebuah harem bersama ibu, nenek, serta saudara perempuan lainnya, dengan penjagaan ketat dari para penjaga. Dilayani kebutuhannya oleh pelayan perempuan, sehingga orang yang tinggal di dalamnya tidak perlu keluar rumah. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kehidupan Mernissi diantaranya adalah ibu kandung dan neneknya. Meski tak terpelajar dan buta huruf, neneknya Yasmina berpengaruh dalam membentuk sikap kritis dalam diri Mernissi. Yasmina membentuk kesadaran Mernissi tentang kesetaraan sesama manusia, makna terkungkung dalam tradisi, harem, serta hubungan kausalitas antara kekalahan politik kaum muslim dengan terpuruknya kondisi perempuan. Yasmina berujar, tatkala negara tak mampu menyuarakan kehendak rakyat, perempuan selalu menjadi korban dari situasi rawan dan kekerasan. Setting sosio dan historis. Pada tahun 1943, sekitar usia 3 tahun, Mernissi masuk ke sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum nasionalis Maroko. Ia belajar Al-Quran dengan metode pembelajaran yang keras. Ia bahkan tak diperbolehkan menyentuh Al-Quran saat belajar membacanya. Hanya gurunya Laila Fakihah yang berhak menyentuh Al-Quran. Setelah menempuh pendidikan di sekolah menengah, ia melanjutkan studinya di dalam negeri di Universitas Muhammad V Maroko di bidang sosiologi dan politik dan mendapat gelar ilmu politik dari universitas tersebut. Setelah itu, hijrah ke Perancis untuk melanjutkan studi di Universitas Brandeis, mengambil konsentrasi sosiologi barat sembari bekerja sebagai jurnalis. Tahun 1973, ia memperoleh gelar PhD di bidang sosiologi dari Universitas Brandeis. Ia juga menjadi dosen tetap dan guru besar sosiologi di Universitas Muhammad V di Rabat, tempat dulu menuntut ilmu. Selain itu, ia juga menjadi profesor tamu pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard. Secara organisatoris, Mernissi sebagai seorang feminis di berbagai organisasi perempuan Afrika Utara yang aktif menyuarakan isu-isu perempuan Islam dengan mengadakan penelitian, mengisi seminar, dan konferensi di berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Metode dan pemikiran tafsir Fatimah Mernissi. Metode yang digunakan Fatimah dalam melakukan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks hadis, khususnya yang terkait dengan perempuan, Fatimah Mernissi menggunakan metode sosio-historis untuk menemukan makna baru yang lebih filosofis, berwawasan kesetaraan, pembebasan, dan berkeadilan.
Pemikiran tafsir Fatimah Mernissi. Pemikiran Fatimah Mernissi tentang hijab. Hijab adalah pakaian yang lebar dan tebal untuk menutupi aurat perempuan, guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa jilbab, kerudung, atau pakaian panjang yang melindungi wanita, sehingga menjadikan hukum hijab tersebut menjadi wajib. Sedangkan konsep hijab dalam pandangan Mernissi bertentangan dengan pengertian hijab di atas, sehingga tidak mewajibkan hijab. Karena ia dalam memahami konsep hijab dengan 4 perspektif, yaitu bahasa, sejarah, penafsiran, dan sosial. Dalam perspektif bahasa, Mernissi dalam memahami konsep hijab hanya sebatas pengertian bahasa saja, sedangkan pengertian hijab secara bahasa berarti tirai atau penghalang. Maka menurutnya, penyederhanaan konsep hijab menjadi secarik kain merupakan rekayasa kaum lelaki untuk wanita guna menutupi tubuh mereka di jalanan. Selanjutnya, sejarah. Mernissi berkeyakinan bahwa turunnya hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan melindungi beberapa kategori wanita karena respon dari agresi seksual dan kekerasan kepada wanita, sehingga makna hijab merefleksikan agresi dengan mengatakan bahwa tubuh wanita adalah aurat. Sehingga untuk menjamin keselamatan istri-istri Rasulullah dan wanita muslimah lainnya, maka diwajibkan bagi mereka memakai hijab agar mereka mudah dikenali. Maka penerapan pemakaian hijab hanyalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya. Pendapat Mernissi tentang hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan melindungi beberapa kategori wanita merujuk kepada latar belakang turunnya Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang mempunyai konotasi pengertian hijab sebagai penutup aurat, yaitu jilbab. Konteks penafsiran sosial. Dari sisi penafsiran, Mernissi berpendapat bahwa Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 yang dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai ayat atas diwajibkannya hijab, sehingga para ulama selalu mempersembahkan sebuah bab khusus mengenai turunnya hijab di dalam buku-buku fikih. Padahal jika diteliti, isi kandungan ayat tersebut hanya berbicara tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab dan respon dari insiden kurang sopannya para tamu dalam walimah pernikahan Rasulullah dan Zainab. Namun harus dipahami bahwa ketika ingin mengetahui kewajiban hijab, tidak hanya sebatas pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 saja, tanpa melihat pada ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Sehingga jika kewajiban hijab disandarkan pada ayat ini, maka pemakaian hijab tidak wajib. Terdapat kekeliruan pendapat tentang isi penafsiran ayat di atas, yaitu hijab sebagai penyelesaian bagi seluruh jaringan konflik dan ketegangan sebagaimana Mernissi jelaskan. Padahal, jika dicermati, isi kandungan ayat tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Namun, lain halnya jika dipahami lebih dalam lagi, apa yang dimaksud pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Padahal ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memakai hijab yang ditunjukkan kepada Nabi, istri-istri, dan putri-putri beliau, serta wanita-wanita mukmin. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh wanita muslimah dituntut menjalankan perintah ini tanpa adanya pengecualian sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mernissi dalam memahami makna hijab sebagai penutup aurat perempuan hanya terpaku pada penafsiran Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 dan 59 saja, tanpa menggunakan Quran Surat An-Nur ayat 31, yang merupakan hal terpenting diwajibkannya hijab. Dengan demikian, terdapat beberapa kekeliruan pemahaman mengenai hijab. Dari sisi sosial, pertama, Mernissi berpendapat bahwa hijab hanyalah untuk mengurung wanita dan melarang akses terhadap publik.
Akan tetapi, mengurung dan menyembunyikan wanita tidak ada dalam Islam. Kedua, hijab bukanlah simbol kemunduran kedudukan wanita dalam kehidupan sosial, karena Islam memperbolehkan wanita terlibat dalam kehidupan sosial asalkan memenuhi syarat. Contoh penerapan ayat Al-Quran. Kelompok yang mewajibkan mendasarkan pandangannya pada teks Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 53 dan 59, serta surat An-Nur ayat 19. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 53 berisi perintah untuk berhijab, sedangkan Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 19 menggariskan kewajiban jilbab. Pemikiran Fatimah Mernissi di bidang hadis. Pertama, motivasi pengumpulan hadis. Sebagaimana dinyatakan Mernissi bahwa motivasi kaum muslimin untuk mengumpulkan hadis adalah sebagai bentuk pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya teror dan kekerasan pasca wafatnya Rasulullah. Dalam masa krisis, banyak hadis bermunculan sebagai senjata politik yang ampuh. Hadis pada abad 7 mendeskripsikan nuansa kehidupan masyarakat masa itu secara beragam. Maka tak heran jika ditemukan berbagai perbedaan pendapat dalam membahas persoalan yang sama. Misalnya tentang tata cara toharo, relasi suami istri dalam keluarga, kontroversi mengenai status anak luar nikah, dan lain sebagainya. Kedua, kapasitas dan kapabilitas perawi hadis. Seseorang yang memiliki predikat sebagai perawi hadis harus menguasai beberapa teknik menggali hadis, atau dalam istilah modern disebut dengan teknik wawancara. Secara individual, para ahli hadis setiap masa harus mengumpulkan kesaksian siapa saja yang telah mendengar hadis itu disampaikan oleh Rasulullah atau sahabat Rasulullah, atau mengumpulkan kesaksian secara tidak langsung dari orang yang mengikuti sahabat, tabi'in, atau generasi setelah tabi'in. Ketiga, penyebab munculnya hadis maudhu. Pendapat Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Mernissi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kepalsuan hadis adalah karena terjadi perpecahan dan perselisihan dalam dunia Islam setelah wafat Rasulullah. Keempat, studi historis kelahiran hadis. Mernissi mengilustrasikan masa Khulafaur Rasyidin yang berakhir brutal, mengalirkan pertumpahan darah dan perpecahan umat Islam menjadi konteks yang melingkupi maraknya kemunculan hadis. Kelima, perhatiannya yang besar pada hadis maudhu. Mernissi menyatakan Imam Bukhari melakukan berbagai upaya ilmiah metodologis dalam pengembangan ilmu hadis, di antaranya mulai memilih hadis otentik dan tidak, klarifikasi jenis hadis, serta teknik mengumpulkan kepalsuan sebuah hadis. Keenam, kritik hadis dengan metode historis kritis. Dalam memahami hadis misoginis, dalam melakukan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks hadis, khususnya yang terkait dengan perempuan, Fatimah Mernissi menggunakan metode sosio-historis untuk menemukan makna baru yang lebih filosofis, berwawasan kesetaraan, pembebasan, dan berkeadilan. Hadis misoginis adalah hadis yang isinya terkesan membenci perempuan. Terdapat 3 ungkapan terkait dengan istilah tersebut, yakni misogin artinya benci akan perempuan, misogini artinya perasaan benci pada perempuan, misoginis artinya laki-laki yang benci pada perempuan. Perkenaan pada sunnah yang lantas menciptakan sikap penolakan terhadap beberapa hadis misoginis terkait relasi laki-laki dan perempuan. Ia memandang bahwa terdapat pernyataan yang berkonotasi merendahkan perempuan dalam hadis-hadis. Contoh hadis misoginis. Sebagaimana dibahas sebelumnya, hadis yang menjadi salah satu pembahasan Fatimah Mernissi
yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah memberi sebuah pemahaman sabda Nabi Muhammad SAW yang bermanfaat pada saat perang Jamal, ketika Nabi SAW mendengar rakyat Persia mengangkat putri Raja Kisro menjadi raja. Beliau bersabda, tidak akan meraih kejayaan negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Telaah tekstual hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh 4 mukharrij, penyusun kitab hadis, yaitu Imam Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ahmad bin Hambal, dengan jalur sanad dan matan yang berbeda-beda tentunya. Matan hadis tersebut secara garis besar memiliki 2 model redaksi. Yang pertama itu menggunakan redaksi la yuflihu, sebagaimana diriwayatkan Ahmad bin Hambal dalam salah satu sanadnya. Kedua, menggunakan redaksi lan yufliha, seperti diriwayatkan oleh 4 mukharrij dalam kitab hadisnya. Semua sanad bermuara pada seorang rawi, yakni Abu Bakrah. Interpretasi makna hadis. Fatimah Mernissi, ia melontarkan analisis kritis mengenai hadis riwayat Abu Bakrah tersebut dengan pendekatan ilmu jahar wa ta'dil dan analisis matan hadis yang dianggap misoginis tersebut. Secara tegas, ia menyatakan keberatannya jika hadis tersebut dijadikan sumber legitimasi hukum. Menurutnya, laki-laki dan perempuan tak bisa dibedakan dalam urusan kepemimpinan politik selama mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin. Kesimpulannya, pengertian hijab secara istilah adalah pakaian yang lebar dan tebal untuk menutup aurat perempuan guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa jilbab, kerudung, atau pakaian panjang yang melindungi wanita, sehingga menjadikan hukum hijab tersebut menjadi wajib bagi wanita muslimah. Lebih dari itu, hijab adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bentuk kemuliaan serta kesucian bagi wanita, berbeda dengan konsep hijab yang ditawarkan oleh Fatimah Mernissi. Dengan melihat dari 4 perspektif, yaitu dari sisi bahasa, sejarah, penafsiran, dan sosial, dan kekeliruan tersebut tercermin pada 4 sisi tersebut, seperti pendefinisian hijab yang memiliki arti tirai atau penghalang, dipakai untuk mengkritik konsep hijab sebagai penutup aurat perempuan. Bahkan, kewajiban pemakai hijab hanyalah untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, dan melindungi beberapa kategori wanita. Lebih dari itu, ia memahami kewajiban berhijab hanya terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 dan 59, sehingga menjadikan hukum hijab tidak wajib bagi wanita muslimah. Selain itu juga, Mernissi memiliki pandangan yang tajam dan kritis dalam disiplin ilmu hadis, mulai dari sejarah kemunculan dan kodifikasi hadis, kapasitas dan kapabilitas perawi, munculnya hadis maudhu, dan seterusnya. Mernissi menyikapi hadis misoginis dengan menggunakan metode kritik hadis, baik sanad maupun matan, disertai dengan pendekatan sosio-historis kritis. Kritik sanad tersebut dilakukan tidak saja menggunakan pisau analisis sosiologi dan sejarah, namun juga menggunakan literatur klasik di bidang ilmu rijal al-hadis dan ilmu al-jahr wa al-ta'dil. Hal ini dilakukan sebagai upaya reinterpretasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.